kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan dalam menuntut ilmu pada sore hari ini, yang insya Allah semoga ilmu yang kita tuntut hari ini, yang kita kejar hari ini, bisa bermanfaat bagi kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita, beliaulah pejuang kita yang menuntun kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni ihdinas syiratal mustaqim. Langsung saja pada sore hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Hasan Iqbal LC, yang insya Allah temanya yaitu 24 jam bersama Rasulullah SAW. Langsung saja. Kepada beliau, Ustadz Hasan Iqbal, kami persilahkan. Monggo Ustadz, tafadhol. Suaranya masih kurang keras ya. Apa perlu diulangi lagi? Saya coba untuk mengulangi lagi ya. Untuk membuka sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di live Zoom, kajian live Zoom ini, yang mana akan diisi oleh Ustadz Hasan Iqbal LC. Salawat serta salam yang selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membimbing kita semuanya dari jalan yang penuh dengan kedzaliman menuju jalan yang terang, yakni ihdinas syiratal mustaqim. Langsung saja pada sore hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Hasan Iqbal yang bertema 24 jam bersama Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kami persilahkan
kepada Ustadz Iqbal untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Monggo Ustadz. Belum masuk Ustaz, suaranya Ustaz.
tes. Adalah Afwan Ustaz, masih belum terdengar ini Ustaz. Tadi sempat terdengar sebentar Ustaz. Halo, belum bisa masuk ya Ustaz Iqbal. Coba Ustaz Iqbal live dulu kemudian masuk lagi barangkali bisa Ustaz. Tes 1, 2, 3. Cek. Suara saya terdengar? Ustaz? Alhamdulillah, silakan Ustaz. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Salihin, salihat, hadirin semua hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajahah melalui media Zoom ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan niat dan niat kita senantiasa menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti di hari kiamat, karena kita nanti di hari kiamat ya yub'ats ala niyatihim, kita akan dibangkitkan oleh Allah karena niat-niat kita. Jika niat kita memang serius untuk menuntut ilmu apapun wasilahnya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan pahala, Allah memberikan ilmu kepada kita. Karena hakikatnya yang mengajarkan ilmu kepada kita Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sekali lagi ketika itu semuanya dilandaskan karena ketakwaan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah disebutkan taqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah dan Allah nanti akan mengajarimu ilmu. Salawat salam adalah sama-sama kita tujukan kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku 24 jam bersama Nabi, bersama Rasulullah ini sebenarnya terjemahan dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Jadi ini buku sebenarnya kaitannya dengan adab-adab harian
ya, mulai dari tidur ya sampai kemudian terkait dengan etika bertetangga. Nah, saya kira terkait dengan masalah penyusunan kitab ya, pembahasan itu ya semua kalau saya landaskan karena ada bukunya ini, walaupun mungkin ada buku-buku lain terkait dengan adab itu. Yang terakhir adalah kitabnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu adab fiqhul adab ya, fi adabil muslim ma'allah wa nafs wan nasi wal hayah itu. Sebenarnya menarik buku ini, cuma sayang kita belum mendapatkan bukunya, masih dalam proses ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di pembahasan buku ini di muqaddimahnya disebutkan hadis yang mungkin sering kita dengar ya, hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak mulia. Jadi lafadz innama itu kan secara bahasa adalah hasr ya. Hasr itu ya kalau mungkin artinya adalah membatasi lah. Istilahnya cuma kan gitu. Hanyalah atau tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, makarimal akhlak. Nah, di sini kenapa kemudian bab adab ini begitu penting ya? Jadi mungkin kita juga harus coba ya, saya menggambarkan antara akhlak dengan adab dulu. Jadi akhlak itu bisa dikatakan biasa mungkin kita sebutnya sebagai karakter, ya, sesuatu yang sudah terbiasa terbentuk kan begitu. Maka kata akhlak itu dari kalimat dari huruf kha, lam, qaf ya, khalaqa, khuluqun gitu kan, ataupun sesuatu yang terbentuk atau dibentuk yang awalnya dari sebuah pembiasaan. Nah, akhlak ini kan ya bahasa kita gampangnya adalah karakter ya atau sifat ya begitu ya. Nah, sifat itu sendiri akhirnya terkait dengan kebiasaan atau sifat manusia itu ternyata ya bisa baik bisa buruk, karena memang Rasulullah menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Khuluq ya, dan bergaullah manusia dengan akhlak yang baik. Berarti ada khuluq yang memang tidak baik kan gitu. Makanya dalam doa di awal tadi saya sebutkan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Artinya gini, ya Allah tunjukkan aku kepada sebaik-baik akhlak ya. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan ke sesuatu yang sebaik-baik akhlak kecuali Engkau. Dan juga sebaliknya wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan aku dari keburukan akhlak. Karena la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang bisa menjauhkanku dari keburukan akhlak itu kecuali Engkau ya Allah. Berarti memang ada sayyi'aha, ada li ahsaniha, ada sebaik-baik akhlak, tapi juga ternyata ada yang buruk juga kan begitu. Maka doa Nabi SAW tadi kan li ahsanil akhlak. Ya, kemudian kita diminta ditunjukkan oleh Allah ke li ahsanil akhlak, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik kebiasaan kan gitu. Wasrif anni sayyi'aha, dan kita mohon pada Allah agar kita dijauhkan pada seburuk-buruk akhlak kan gitu. Seburuk-buruk kebiasaan, seburuk-buruk sifat. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjauhkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kemudian fungsinya adab? Apa yang dengan adab itu lebih pada etikanya atau terkait dengan bagaimana orang itu membiasakan tata caranya itu adalah dengan tata cara yang baik. Jadi kalau saya mendefinisikan adab itu adalah akhlak itu kan sesuatu yang sudah terbentuk. Nah, bentukannya bisa baik bisa tidak, itu bagaimana kemudian adabnya atau tata caranya. Makanya saya memahami adab itu lebih kepada sebuah tata cara. Ketika tata caranya, adabnya itu sesuai yang kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kalau yang di dalam kitab yang ditulis ini, kitab Adabul Yaum wal Lailah, atau yang diterjemahkan 24 jam bersama Rasulullah ini,
ini adalah sebuah kitab bimbingan praktis adab Islam. Jadi bagaimana adab-adab Islam itu sehingga membentuk orang itu akhlaknya, kebiasaannya, sifatnya itu menjadi sifat yang khuluqun hasan. Ya, satu sisi memang ada ikhtiar ke sana, dan sisi lain kita juga berdoa pada Allah agar Allah yang menunjukkan, kan begitu. Dan juga Allah yang menjauhkan dari yang buruk. Nah, ini sedikit gambaran. Artinya dengan adab itulah yang kemudian menjadikan akhlak, khuluq, sifat manusia itu, sifat apapun dalam kebiasaannya itu menjadi sifat yang baik. Artinya dengan adab, dengan etika, dengan tata cara yang benar yang diajarkan oleh Islam itu akhirnya menjadikan akhlaknya menjadi khuluqun hasan, sebuah kebiasaan yang baik. Jadi itu ya kurang lebih gambarannya seperti itu untuk membedakan antara adab dan akhlak. Walaupun substansinya bukan substansinya, orang selalu mengatakan beradab dan berakhlak itu biasa sering maknanya dengan makna yang sama. Toh saya juga tidak menyalahkan bab itu, karena orang yang beradab itu ya tentu dengan beradab itu akhirnya dia berakhlak yang baik. Akhirnya sifatnya pun sifatnya karena dia membuat kebiasaannya, adabnya, kebiasaannya dengan adab atau dengan etika. Ya, tentu etika yang bagaimana? Ya, Bismillah kita mengikuti Rasulullah SAW. Nah, di bab pembahasan di buku 24 jam bersama Rasulullah ini, bab pertama adalah terkait dengan adab tidur ya. Allah alam ini penyusunnya kenapa dimulai daripada adab tidur. Ya, lakulhal saya membahas buku ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara adab beliau terkait dengan tidur itu adalah tidur di awal malam, kemudian menghidupkan akhirnya. Di Rasulullah itu kalau tidur segera, ya malam itu habis isya kalau memang sudah nggak ada ini ya segera tidur. Ya kemudian menghidupkan akhir malam, ya akhirnya ya selalu tahu wanisfahu sepertiga setengah malam beliau habiskan untuk apa? Untuk bangun, untuk qiyam. Makanya ada istilah qiyamul lail, bangun di antara malam. Nah, pengertian malam ini dalam Islam pun juga berbeda dengan pengertian malam yang dalam istilah kita. Hari ini kita menilai ini malam atau dini hari itu sudah beda. Ya, kita masih menyebutnya dini hari, tapi dalam Islam masih disebut malam. Ya, jadi kalau jam 12 lewat itu kan kalau dalam istilah kita mengatakan dini hari ya, tapi dalam Islam ya masih disebut malam. Karena batas malam adalah ketika masuk waktu fajar ya. Fajar itu waktu subuh, ya, makanya ada fajar kadhib, ada fajar shadiq ya. Biasanya menjelang, kalau kita bahasanya mungkin imsak gitu ya. Biasanya ada ini tarhim itu ini ciri-cirinya itu sudah berarti sudah mau masuk waktu malam, sudah hampir selesai karena sudah masuk waktu subuh. Nah, Rasulullah itu tidur di awal malam. Jadi setelah sholat isya dan kemudian menghidupkan akhirnya. Nah, bantal yang digunakan Rasulullah untuk tidur itu terbuat dari kulit yang diisi dengan ijuk ya, yaitu bantal Rasulullah ya. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan begitu. Kemudian yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ini sebuah pertanyaan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum mengerjakan salat witir katanya. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, kedua mataku tidur tapi hatiku tidak. Inilah bedanya Rasulullah dengan kita ya. Hadis ini muttafaq alaih ya. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan sama muttafaqun alaih juga, Rasulullah itu bangun ketika mendengar ayam jantan berkokok ya. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat qiyamul lail ya, hingga tumitnya bengkak ya. Ini ketika sahabat Aisyah, ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mengapa engkau lakukan hal ini ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?
Maka Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura. Apakah bukankah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab berkata, suatu malam ketika bersama Rasulullah SAW, lalu beliau mengambilkan air wudhu dan kebutuhan Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, mintalah kepadaku, aku menjawab, aku mohon kiranya bisa menyertai engkau ya Rasulullah di surga. Maka Nabi SAW menjawab, tidakkah engkau minta yang lain? Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, itu saja ya Rasulullah. Maka jawab Nabi adalah, jadi kalau begitu tolonglah aku ya, untuk menyelamatkan dirimu dengan apa? Kasratis sujud, untuk berbanyak sujud, berbanyak salat. Nah, inilah kurang lebih profil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam taqarrub kepada Allah. Ya. Lalu bagaimana kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur? Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu adalah mengupayakan agar kita pertama introspeksi diri kita menjelang tidur. Ya, maka seorang Muslim hendaklah berintrospeksi diri menjelang tidur atau muhasabah lah begitu ya. Jika ada yang baik, maka kemudian dia mengucap alhamdulillah, dan jika mungkin ada sebaliknya, maka hendaknya beristighfar atau dan bertaubat. Kemudian yang disampaikan Rasulullah tadi adalah kana yanamu awwalal lail wa yaqumu akhirahu fa yusalli. Rasulullah itu adalah tidak bergadang malam. Jadi segera tidur dan tidak bergadang malam. Jadi tidur di awal malam dan bangun di akhirnya dan sholat kan itu Rasulullah. Kemudian disunahkan terlebih dahulu untuk berwudu sebelum tidur. Maka bagaimana mengupayakan agar kita tidur, berwudu. Ya tentu kalau ada kebiasaan kita ya sebelum tidur itu ya tidak hanya berwudu tapi juga diupayakan mungkin buang air kecil dulu kan begitu. Mungkin sisi medisnya juga lebih baik ya. Satu sisi kita tidur juga nyaman begitu. Nah, kemudian juga jadi sebagaimana dalam hadis disebutkan, jika engkau hendak tidur maka berwudulah seperti ketika hendak sholat. Jadi wudunya ya seperti ketika kita sholat ya, pada umumnya. Kemudian sebelum tidur ya kita disunahkan untuk membersihkan tempat tidur kita atau ngebasi lah bahasa orang Jawa itu ngebasi gitu ya. Jadi ngebasi tempat tidurnya 3 kali sapuan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW jika engkau ke tempat tidur ya maka sapulah atau kibaslah dulu karena siapa tahu ada sesuatu di baliknya. Ya. Dalam riwayatnya ini disebutkan 3 kali. Nabasi itu 3 kali. Jadi kebasi betul ya sampai betul-betul ya 3 kali begitu ya 3 kali. Siapa tahu mungkin di situ ada mungkin sesuatu yang berbahaya atau kotoran kan ya. Kemudian ketika sudah berada di tempat tidur ya hendaknya miring ke sisi kiri. Jadi miring ke sebelah kanan ya. Jadi posisi kanan itu di bawah. Jadi kalau tidur ya upayakan kepala berada di sebelah utara, miring ke kanan, jadi otomatis akan menghadap kiblat. Ya. Jadi kenapa kok menghadap kiblat ya? Karena menghadap kiblat kan sebaik-baik menghadap kan begitu. Satu sisi adalah kita disunahkan ketika tidur itu miring ke kanan, jadi posisi kanan itu di bawah, posisi kiri di atas. Ya. Kemudian disunahkan juga ketika mau tidur adalah membaca beberapa wirid ya. Mungkin bisa nanti terkait dengan teknis bisa ya, misalnya mematikan lampu dulu karena memang disunahkan atful masabih bil laili idza raqadtum wa aghliqul abwaba
wa auqiul asqiyah wa khammirut ta'am wasyarab. Jadi sebelum kita tidur, matikan lampu di malam hari ketika hendak tidur, ya. Tutuplah pintu-pintu, tutuplah tempat air serta makanan dan minuman. Ya, itu di antara sunnahnya ketika kita mau tidur malam. Jadi mematikan lampu, menutup pintu, menutup tempat air atau bejana, ya, serta makanan dan minuman, ya. Nah, kemudian disunahkan untuk membaca ini dimakruhkan tidur di atas atap tanpa pelindung. Ya, man bata ala dhahri baitin laisa alaihi hijab faqad bari'tu minhu az-zimmah. Barang siapa tidur pada malam hari di atap rumah tanpa pelindung, ya. Jadi kalau di atap rumah ala dhahri baitin itu berarti di atap rumah tanpa pelindung, maka aku lepaskan hubungan dengannya. Nah, ini sebagai peringatan, maksud Nabi adalah tidak suka dan itu terhadap apa yang akan menimpanya. Rasul nggak peduli gitu. Makanya jangan tidur di atas atap rumah, ya, dan tidak ada alasan. Mak, kayak hari ini sangat jarang ya kalau kita tidur di atas rumah. Yang ada yang mungkin di dalam rumah, ya. Kemudian menutup itu tadi sudah. Berikutnya adalah membaca wirid-wirid tertentu yang sudah diajarkan Nabi SAW. Jadi diantaranya adalah membaca ayat kursi, ya, kemudian membaca akhir surat Al-Baqarah, ya, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sebagaimana banyak dalam hadis sahih yang menerangkan hal tersebut. Bahkan dalam satu riwayat membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq di An-Nas, ya, di kedua tangan, kemudian setelah itu ditiupkan, gitu, ditiupkan ke kedua tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itu sunnah-sunnahnya juga. Kemudian juga membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian dibaca 3 kali atau membaca doa Allahumma lini adzabik, ya, yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, kini adzabak. Ya Allah, jauhkan aku dari azabmu pada hari di mana engkau bangkitkan hambamu di hari kiamat. Ini rawahu Abu Daud. Dalam doa-doa lain juga disebutkan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Ini doa di antara doa tidur, ya. Wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, dan aku pasrahkan seluruh urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan lah gitu kan, aku sandarkan punggungku kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat perlindungan minka illa ilaika, darimu kecuali memang kepadamu, ya Allah. Illa ilaika, kecuali kembali kepadamu. Maka kemudian ditutup doa ini, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Aku telah beriman pada nabi yang engkau amantu bi kitabikal ladzi anzalta nabiyyikal ladzi arsalta. Dan aku beriman kepada amantu bi kitabikal ladzi anzalta, kitab yang engkau telah turunkan, dan kepada nabi yang telah engkau utus. Doa ini sebenarnya menarik, ya. Doa ini sangat menarik. Maknanya begitu dalam. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ketika kita mau tidur, pasrahkan jiwa kita pada Allah. Jadi apapun yang terjadi, pasrahkan pada Allah. Wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku pada Allah. Kemudian ini menarik. Fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu. Jadi kadang-kadang kita ini banyak urusan. Sampai kadang-kadang mau tidur pun juga, nggak ada waktu untuk tidur dan sebagainya. Seakan-akan urusan ini kita yang bisa menyelesaikan. Padahal ketika kita tidur, coba baca doa tadi. Sesibuk apapun tidur dan baca doa tadi, ya mudah-mudahan Allah yang menyelesaikan. Tidak adalah haula wala quwata illa billah. Makanya fawwadtu amri ilaik. Ketika tidur itu tafwid, kita pasrahkan gitu kan. Fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan seluruh urusanku padamu ya Allah, gitu kan. Maka berikutnya kan ini kan bab keimanan kan begitu ya. Kita tidur ini bab keimanan. Jadi kita yakin bahwasanya yang kita pasrah itu Allah gitu. Ya Allah, aku serahkan ini kan.
urusanku kepadaku. Setelah aku hadapkan wajahku kepadamu, setelah aku pasrahkan jiwa, aku juga pasrahkan urusan kita. Kita punya urusan apa? Pasrahkan Allah. Nah, bisa jadi ketika kita tidur, bangun tidur, urusan kita selesai. Siapa yang menguruskan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak usah khawatir kan begitu. Ketika kita tidur itu adalah makanya kalau kemudian dalam rangka karena itu ketakwaan kita kepada Allah, ya insya Allah nanti Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar. Ya makanya fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepadamu. Ketika tidur itu baca doa itu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan. Ya, dhahri itu ini. Jadi ya kita bersandar gitu kan. Makanya disebut tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat untuk berlindung illa ilaika, kecuali itu semuanya kembali kepadamu ya Rabb. Maka membaca doa ini betul-betul dengan keimanan ya ketika mau tidur. Nah, kemudian ketika susah tidur berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ini hadis riwayat Abu Dawud ya. Jadi doa ketika susah tidur, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa an yahdurun. Nah, ketika bangun tidur maka hendaklah berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika doa ini dibaca maka akan hilang satu ikatan yang diindikan setan ketika kita tidur. Itu ada 3 ikatan. Nah, satu ikatan akan hilang dengan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, dan ikatan kedua akan hilang ketika kita berwudu. Dan ikatan yang ketiga itu akan hilang ketika kita sholat 2 rakaat. Ya. Maka inilah pentingnya ketika kita memahami adab-adab dalam tidur, sehingga bagaimana adab tidur kita, punya kebiasaan tidur yang beradab, ya, kebiasaan tidur yang berkualitas sebagaimana diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur pun jadi memang itu ibadah. Akhlak seorang Muslim ketika tidur, kebiasaan seorang Muslim tidur itu ya seperti ini. Bagaimana kita mencontoh adab-adabnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, etika-etika yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu sebenarnya kalau kita lihat ibadahnya cukup luar biasa banyak, ya, dari keimanannya. Ya, kita tidur itu betul-betul bagaimana kita ya salimul akidah kita ya benar. Kenapa? Ketika kita tidur itu ya, terkait dengan masalah urusan, kadang-kadang itu. Kadang-kadang kita itu merasa seakan-akan kita bisa menyelesaikan urusan kita. Maka ketika doa itu fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika, itu kan terkait dengan menyerahkan urusan di saat kita betul-betul kita tidak mampu, yang artinya apa? Kita harus satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Makanya kadang-kadang orang dengan logikanya, nek aku gak turun, aku gak rampung. Nah, seakan-akan ini menjadi bahwasanya kita itu kayaknya pokoknya aduh mentok karo Gusti Allah kan begitu. Padahal ketika kita tidur dan kita baca doa tadi, sudahlah yakin aja. Kita ini manusia dengan segala keterbatasan kita. Tapi sekali lagi hasil dari setiap urusan kita adalah kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sandarkan walja'tu dhahri ila malja', tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat perlindungan tadi. Itu bab keimanan, bagaimana akhlak kita, sifat akidah kita itu adalah akidah yang salimul aqidah, akidah yang memang betul, keimanan yang betul-betul lurus bersih gitu ya. Sehingga ini bab-bab masalah hasil itu masuk al-iman bil qadri khair wa syarr. Kita beriman terkait ketentuan Allah yang baik maupun yang juga bagaimana adab ini terkait dengan tidur betul-betul agar sahihul ibadah tidurnya, ya tidur itu dalam Islam bernilai ya memang ibadah kan begitu, tapi bagaimana ibadah yang sahih, yang benar-benar ibadah yang benar begitu ya. Tidur itu adalah ya tadi dimulai kita wudu ya, sabar dan seterusnya, doa ya, nanti kalau bangun ini. Nah, mungkin tadi yang perlu saya sebutkan adalah ketika kita bermimpi buruk atau ketika kita bahasanya wong Jawa itu kelindian ya, ketindihan, maka apa yang dilakukan? Segera meludah ke kiri ya, meludah ringan ya. Jadi kalau meludah ke kiri itu bukan kok meludah seperti kalau
segede permen tuh gitu enggak, jangan. Nah, itu kasihan ya. Kalau yang di sebelah kiri itu lantai, kalau sebelah kiri itu pasangannya, istrinya atau mungkin anaknya kan gitu. Ya. Jadi merudah ringan ke kiri sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil membaca ta'awudz ya. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan kita dalam adab tidur ini ya bisa betul-betul bagaimana yang kita bangun tadi setelah akidahnya, ibadahnya, kebiasaan yang baiklah begitu ya. Kemudian di sisi lain bagaimana kita membangun waktu, istilahnya berusaha menjaga waktu agar kita tidur kita ini ya tidur tepat waktu, bukan tidur di waktu yang tepat, tapi tepat waktu ya. Kemudian tidur ini kan terkait dengan mengatur segala urusan. Maka bagaimana yang kita bentuk itu adalah ya kita mohon agar ini juga menjadi bagian agar kita munadzamun fi syu'unih, menjadi orang yang mempunyai karakter tertib dalam urusan, termasuk urusan tidur ini. Prioritas tidurnya kapan yang harus dia prioritaskan, ya. Karena Islam itu sendiri kan juga mengajarkan tidur itu ya di waktu siang itu namanya qailulah ya, kemudian tidur di waktu malam ya, kemudian tidur di waktu malam, kemudian tidur ya, kalau Rasulullah itu kan juga yang saya pahami itu dari riwayat bahwasanya tidur setelah adzan subuh itu ya, menjelang iqamat begitu ya, tapi itu tidak tidur seperti bukan. Jadi tidur akhirul lail, tidur di akhir malam. Jadi sebelum sholat subuh ya, setelah tahajud sebelum sholat subuh itu disunahkan juga untuk tidur. Jadi mungkin setelah qiyamul lail disunahkan untuk tidur sampai menjelang subuh. Makanya yang saya dapat dari guru saya dulu adalah kita itu bangun di tengah malam, ya, bangun setengah malam. Di malam itu dihitung, setengahnya itu masuk di jam berapa ya. Kemudian dari setengah malam kita bangun itu bangun atau qiyam, menghidupkan malam itu sepanjang sulus atau sepertiganya. Nah, jadi kan masih ada seperenam, maka kemudian setelah sepertiga dia gunakan untuk qiyam, maka seperenamnya dia gunakan untuk tidur sampai waktu subuh. Ya, itu yang dulu saya dapatkan dari guru saya Dr. Abdullah Asyiddi ya, ketika masih kuliah dulu. Nah, ini terkait dengan urusan. Kemudian di sisi lain pentingnya kita hari ini adalah mempunyai wawasan yang cukup lah gitu kan, bagaimana tidur berkualitas kan begitu. Maka pentingnya kita senantiasa, walaupun ini bab tidur gitu, tapi bagaimana harus membangun dalam diri kita itu karakter adalah musaqqaful fikr, bagaimana mempunyai wawasan yang cukup dalam bab masalah tidur. Walaupun hanya tidur, tapi bukan hanya tidurnya, tapi kualitas tidur itu kan akan membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Maka bagaimana setidaknya adab-adab yang utama lah, adab-adab yang wajib. Ya kalau yang sekedar tidur ya tidur aja enggak apa-apa. Cuma ketika adabnya enggak kita jalankan, enggak kita ini kan ya kualitas pahalanya maupun kualitas kualitas efeknya pun juga akan berbeda. Ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pentingnya kita ya ketika kita tidur itu dengan adab itu adalah memberikan manfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Ketika tidur kita cukup, kualitas tidur kita baik, ya tentu orang lain, terutama yang terdekat dengan kita, yaitu mungkin pasangan kita, ya tentu akan juga mendapatkan manfaat dari sebab kita tidur dengan kualitas adab yang baik. Kemudian berikutnya masalah tidur ini juga kita harus terbangun dalam diri kita adalah mujahidun nafs, ya, sebuah upaya mujahadah dalam jiwa kita, mampu menahan diri. Jadi kapan ya tentu ada saat-saat tertentu di mana tidur itu harus ditahan gitu. Jangan nang Ustaz turu diajari turu ning ngene. Lo ya pengajian turu kan gitu.
ketika sudah ditentukan waktunya jam sekian itu untuk belajar, untuk pengajian, untuk taklim atau untuk kerja dan sebagainya, maka bagaimana sebisa mungkin kita bisa memiliki karakter bisa menahan diri untuk tidak tidur, ya, menahan diri tidak tidur di waktu-waktu yang memang jangan tidur gitu ya, ketika kerja, ketika belajar, ketika mengaji, ketika sholat kan begitu. Sehingga sholat itu pun qiyamul lail akan serasa kualitasnya jika kita awali dengan tidur dulu. Makanya disebut qiyam, bangun ya, qiyamul lail atau sholatul lail itu kan qiyamul lail, bangun dari malam, ya memang sebelumnya kita tidur dulu. Nah, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan adab tidur ini dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa faqadallahu fima yuhibbu rabbuna yardah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada MC. Monggo, Ustaz. Alhamdulillah, syukran jazakumullah Ustaz. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, barangkali ada di antara jamaah semuanya yang ada di sini yang mau menanyakan, monggo kami persilahkan. Baik, ya, monggo kalau ada yang bertanya di chat, coba saya lihat di kolom chatting ada nggak ya? Atau raise hand ya? Lambaikan tangan. Saya tanya. Mungkin monggo. Kalau biasanya ini materi berapa menit, Ustaz? Yang 1 jam. rencana itu. Ya, ini masih ada. Ya kurang lebih. Ya kurang lebih 1 jam. Kurang lebih. Ini 1 jam. Kalau ada diskusi saya akan menarik kan gitu. Ya. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Enggak ada ya? Ya ini tadi saya juga enggak ada. Ini tadi saya buka pakai ini saya relay pakai YouTube-nya lembaga jadi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Cukup, Ustaz? Cukup. Kalau misalnya enggak ada, kita tutup saja langsung. Ustaz bisa ditutup. Sehat semuanya. Jadi intinya bagaimana saya berharap juga mudah-mudahan walaupun ini tidak mungkin sederhana dan sebagainya, tapi saya kira dengan wasilah kita ilmu terkait dengan adab tidur ini yang mudah-mudahan meningkatkan kualitas tidur kita sehingga bernilai ibadah, bernilai keimanan, bernilai kemanfaatan, bernilai value lah begitu ya dari sebelum-sebelumnya ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan syariatnya dengan baik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Ustaz. Iya, moga ditutup. Itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz Hasan Iqbal. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan buat
diri kita dan bisa juga kita berikan kepada orang-orang terdekat kita dan sekitarnya. Kurang lebihnya kami selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Iqbal, insyaallah.